mengucapkan selamat datang dari Maluku atas berkenannya Ustaz Surahman pada pagi hari ini akan memberikan kajian kepada kita semua. Sekali lagi kami dari Kamil dan seluruh jamaah mengucapkan terima kasih atas berkenannya Ustaz Surahman yang pada pagi hari ini pada sholat subuh akan menyampaikan kajian untuk kita semua, dan rutin alhamdulillah bisa terlaksana setiap Sabtu lewat pagi sebelum. Kepada Bapak dan Ibu, terima kasih atas hadirnya, wabil khusus pada seksi sarana dan prasarana seksi perlengkapan takmir masjid yang didukung oleh Marbot yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Ibu-ibu yang nanti juga kita akan bersama-sama sudah disiapkan sarapan bareng nanti juga. Mohon kita bisa menikmati dengan sebaik-baiknya. Kepada tim IT, alhamdulillah ini junior kita Mas Kakak bersama timnya menyiapkan kuburan B terkait pelaksanaan pengajian. Insya Allah ini akan berlanjut seterusnya. Insya Allah ini nanti di live streaming, karena ada salah satu atau dua dari jemaah kita yang hari ini ada acara di luar kota, tapi tidak mau ketinggalan informasi dari Ustaz Surahman, sehingga tidak hanya sekedar foto Ustaz, nanti jejak digital kegiatan hari ini di selain live streaming, insya Allah di YouTube juga kita buka, sehingga insya Allah apapun yang kita lakukan, meskipun takmir ini tergolong kolonial yang hidup nunut di zamannya anak-anak milenial, insya Allah anak-anak milenial ini yang akan menuntun kita menuju dunianya anak-anak. Sekali lagi kepada tim IT kami haturkan banyak terima kasih. Semoga semua yang diikhlaskan para Bapak Ibu semua menjadi amal kebaikan semuanya. Terakhir kami matur bahwa insya Allah panitia Idul Kurban Masjid Al-Ma'ruf akan menerima dan mengadakan penyembelihan serta pembagian hewan kurban di saat hari raya Idul Kurban nanti. Kepada Bapak Ibu semua, sampai pada pagi hari ini masuk kelompok sapi yang kelima. Semoga kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengenalkan sapi kelima, kemudian menyusul sapi berikutnya, dipersilakan. Kemudian juga tidak ditutup bagi Bapak Ibu sedoyo, di samping 1/7 sapi, panitia juga menerima hewan kurban domba atau kambing. Kalau sapi, insya Allah panitia sudah mencarikan, dan dari Bapak Ibu cukup dengan uang 3 juta rupiah, sapi seharga 21 juta, ditambah
Rp100.000 untuk operasionalnya di persiapan pelaksanaan dan pembiayaan nanti. Bagi ibu bapak yang ngerasakan kambing, mohon maaf, kami tidak bisa matok harga kambing kilo pada bapak ibu yang ngerasakan untuk kurban hewan kambing. Mohon bisa menyerahkan hewan kambingnya. Kami mohon maaf panitia boten saged matusaken awet kambing malah luar biasa 3,5 juta saja bentuknya begitu gede, sehingga kami mohon dengan hormat kalau berkeinginan kami menerima sudah berkebun hewannya. Kemudian insya Allah akan kita sembelih di hari pertama Idul Kurban di fasilitas umum perumahan Semeda Asri. Demikian Bapak Ibu informasi yang kami sampaikan, sekaligus sambil menunggu persiapan tim IT menyiapkan segala sesuatu. Sekali lagi atas nama takmir mengucapkan banyak terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kajian pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama. Badal sasana kantor Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pengurus dan jamaah Masjid Al-Ma'ruf, hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan dan kebahagiaan kita dan melestarikan keselamatan hidup kita, iman Islam kita di dunia ini sampai dengan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa berjamaah di masjid ini. Biasanya kalau jamaah di sini hanya zuhur dan asar. Jadi sudah ada peningkatan ya. Alhamdulillah ya, peningkatan, bisa sholat subuh di sini. Saya nggak tahu bisa sholat isya dan maghrib atau enggak. Saya nggak tahu nanti. Saya tinggal di sini atau tinggal di mana. Baik, ketika saya diberitahu oleh takmir masjid untuk menyampaikan materi seputar fikih keluarga atau fikih usriyah, yang namanya persoalan keluarga ini amat sangat banyak. Bahkan bisa diawali ketika keluarga ini belum terbentuk, kemudian ketika pernikahan, ketika pembinaan rumah tangga, bahkan sampai di urusan hal-hal yang membahayakan keluarga. Karena itu kemarin pengurus membatasi materi kita, yang saya lihat itu bagian pertama, membatasi materi kita hanya sampai pada perkawinan dan perceraian. Judulnya ini penting, perkawinannya menyenangkan, perceraiannya mengkhawatirkan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah
ketika pengetahuan tentang perkawinan, terlebih perceraian, ini belum mengakar di masyarakat. Di zaman sekarang, masyarakat ini belajarnya tidak lagi ke sekolah. Kalaupun ada sekolah, kalah dengan sekolah yang besarnya hanya sebesar ini. Terkadang guru-guru, dosen, kiai, ustaz itu bisa kalah dengan ini. Dikatakan kalah kenapa? Pengajian-pengajian, tempat-tempat taklim ini sepi. Karena ada sebagian orang yang terkadang merasa cukup hanya melihat yang ada di sini. Karena itulah pagi hari ini kita akan mengawali kajian kita tentang perkawinan dan perceraian ini sambil menunggu pesan-pesan yang akan lewat ini. Baik, ini tadi sudah saya buka, tapi Mas Dhani pasang ini tadi kesenggol. Jadi laptop saya itu anti senggolan. Kalau disenggol berubah. Kalau yang nyenggol perempuan batal. Mohon izin untuk pelan-pelan membuka filenya. Tadi sudah terbuka, sekarang ya tertutup lagi, tidak apa-apa. Daripada tidak bisa jalan. Ini ngomong-ngomong nanti kita sampai jam berapa Pak? Biasanya? Biasanya kalau yang pakai kata manut itu belum pernah ngaji dengan saya. Saya kalau manut biasanya takut baik sampai asar nggak apa-apa. Tapi kalau ada kesepakatan itu di Islami ya. Sampai jam berapa Pak? Jam 6 kurang seperempat. 45 menit. 6 kurang seperempat ya Pak? Oh, 6 kurang seperempat. Lebih kurang 45 menit. Alhamdulillah. Ya. Ya ini kita seperti biasanya coba. Kalau nggak seperti biasanya nanti ada yang kaget. Beda gitu kan. Kita akan ngaji tentang fikih keluarga. Di bagian yang pertama ini tentang pernikahan dan perceraian. Kata waktu yang tidak panjang ya. Yang saya maksud panjang itu adalah kalau 1 jam lebih. Kata waktu yang tidak panjang ya. Ada sarapan di depan sana. Kita akan meringkas-ringkas saja. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di nomor saya ini. Ada nomor saya di sini 0815 6817 020. Saya mohon izin untuk tidak lepas masker ya. Kalau yang ingin lihat wajah saya sudah ada di situ. Ini wajah saya yang tidak terkini Pak. Masih agak muda dikit. Sekarang kan sudah lebih muda ya, maunya. Kemudian kita akan membagi kajian kita kali ini supaya efektifnya kita akan membatasi pembahasan. Karena itu yang sudah mempunyai gambaran akan mendapatkan tentang ini dan itu. Mohon bersabar kalau tidak masuk di sini. Kenapa? Karena setiap pembicaraan itu harus dibatasi. Jangan sampai pembicaraan tidak dibatasi sehingga temanya tidak jelas, arahnya tidak jelas. Batasnya begini. Ada pembahasan umum nanti ya akan membicarakan pernikahan dan perceraian secara umum. Jadi secara umum saja, tidak secara detail. Kemudian arahnya adalah untuk mengetahui keterkaitan antara nikah dan cerai. Sebatas itu dulu. Jadi kalau kita membahas sesuatu, kita batasi supaya enak. Nanti ada pembahasan khusus ya, yang lebih kita jelimeti kalau bahasa Jawanya, yang lebih kita teladani, kita dalami,
yakni pembahasan tertutup. Ya, kita akan membicarakan perceraian secara lebih detail, jadi lebih menupik di perceraiannya. Kenapa begitu? Insya Allah nanti kita sampaikan. Baik pembahasan secara syariat maupun secara hukum. Apa bedanya syariat dan hukum? Kalau syariat itu sumbernya dari wahyu, murni dari agama, pembahasan secara fikih. Tapi kalau secara hukum ini sudah mengikuti perundangan atau peraturan yang berlaku di suatu negara. Dalam hal ini yang berlaku di Indonesia. Karena itu pagi hari ini kita akan membicarakan agama, tidak hanya secara syariat, tapi secara hukum. Terkadang ada pemahaman yang jomplang, Pak. Tinggalnya di Indonesia, hukumnya hukum Arab. Tinggalnya di Indonesia, hukumnya hukum Cina. Tinggalnya di Indonesia, hukumnya hukum Amerika. Nggak nyambung. Sehingga jadi korban dalam tanda petik itu adalah syariat. Padahal memahaminya tidak seperti yang diharapkan. Dalam agama, selain ada hablum minallah, ada hablum minannas. Di antara hablum minannas itu adalah bagaimana kita menerapkan hukum di mana kita berada. Kalau orang-orang tua kita diminta, itu ada istilah apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu ya. Jadi menjunjung langit itu artinya hukum yang berlaku di situ ditaati. Kemudian pembahasan secara syariat bertumpu pada kajian secara fikih, sedangkan pembahasan secara hukum bertumpu pada undang-undang dan peraturan legal. Peraturan legal, bukan peraturan yang tidak legal yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita akan berbicara fikih, tapi juga berbicara tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang naik motor oleh istrinya, diberitahu, Bang, kalau panggil suaminya Bang, karena suaminya bukan orang Jawa. Pakai helm, Bang. Suaminya kebetulan, mohon maaf, pakai kayak sorban itu, Bang. Ya nggak mau pakai helm. Alasannya apa? Kita harus menunjukkan bahwa kita seorang Muslim. Terus saya pikir itu menunjukkan Muslim yang melanggar undang-undang. Ya, Pak ya? Oh ya, lepaslah bensinnya, pakai helm. Kan gitu. Nah ini begitu juga tentang pernikahan dan perceraian, kita perhatikan tentang hukum. Jadi pembahasan ini nantinya lebih diarahkan pada pembicaraan tentang perceraian, ya. Tentang perceraian. Mengapa? Mengingat pengetahuan masyarakat tentang perceraian itu tidak segamblang tentang pernikahan. Ya, alasan sederhananya, kalau nikah hampir setiap hari kita lihat orang nikah. Paling tidak dengar ada orang nikah. Tapi kalau cerai, belum tentu sebulan sekali di kampung kita ada yang cerai. Bahkan kita berdoa sepanjang tahun tidak akan pernah ada yang cerai kecuali oleh kematian. Nah, karena yang namanya cerai itu amat sangat jarang terjadi, pengetahuannya menjadi tidak segamblang pengetahuan tentang pernikahan. Kalau nikah kan kita bercita-cita, berharap, berkeinginan. Tapi kalau cerai, terbayangkan pun tidak. Nah, supaya pengertian tentang cerai ini itu juga bisa seimbang. Karena itu pagi hari ini batasan kita lebih pada cerai. Nah, sekarang yang pertama keterkaitan antara nikah dan cerai. Bahwa antara nikah dan cerai itu mempunyai makna yang berkait tapi berlawanan. Berlawanan di mana? Kalau nikah sifatnya menyatukan, tapi kalau cerai memisahkan.
Ketika nikah kita bersatu, ketika bercerai kita berpisah. Prinsipnya di sini. Nikah menjadi perintah sedangkan cerai menjadi larangan. Jadi kalau kita orang yang bertakwa itu pedomannya pada dua hal itu, perintah dan larangan. Perintah kita kerjakan, kita jaga, kita maksimalkan, kita sempurnakan. Larangan termasuk dalam arti cerai itu kita berhati-hati, kita jauhi, jangan pernah terjadi. Larangan apapun, misalnya larangan berzina, larangan mencuri, larangan ngerumpi, larangan segala larangan itu jangan pernah terjadi. Ini artinya keterkaitannya pada sisi perintah dan larangan. Maka pada prinsipnya nikah harus dipermudah, sedangkan cerai harus dicegah. Ada yang salah memahami kebalikan kata. Nikah harus dipermudah, cerai dipersulit. Nah, ini salah. Cerai dicegah. Cerai dicegah. Gimana cara mempermudah nikah? Di sini saya berikan jelasnya. Mempermudah nikah dalam arti memberi solusi atas segala kesulitannya. Jangan pernah kita mempersulit orang yang mau menikah, apalagi kalau itu anak kita. Dan nikah itu kalau 4 hal terpenuhi, kemudian berawal dari yang keempat. Yang pertama kan karena hartanya, karena rupanya, ya karakternya, kemudian karena keturunannya, karena agamanya. Fatfar bidat idin talibatnya. Pilihlah karena agamanya, niscaya sempurna tanganmu, kata Nabi. Dalam arti sempurna tanggung jawabmu. Jadi kalau di urusan agama itu sudah selesai, agamanya bagus ya sudah, nggak usah dipersulit. Dia bukan orang Jawa, dia orang luar Jawa, atau dia orang Jawa, dia bukan suku kita. Ini bukan seperti itu. Ini namanya mempersulit. Jadi kalau di urusan agama itu sudah lolos ya sudah. Kalaupun dipermasalahkan, dia masih hidup atau tidak, cuma gitu. Kemudian tentang perceraian, mencegah cerai itu dalam arti menghilangkan atau mengantisipasi hal-hal yang mengarah kepada cerai. Jadi kalau ada hal yang menyebabkan orang bisa cerai, hal-hal itu diantisipasi, dihilangkan. Contoh, ada orang yang mudah bercanda dengan cerai. Padahal yang namanya cerai itu serius maupun canda bisa jadi. Kalau gini, kamu kalau nggak mau minum kopi mau cerai gitu. Ini canda dalam, ada nggak boleh. Jadi kata cerai itu harus dijauhi. Atau buat rumus, kita boleh bertengkar sampai seperti apapun, tapi jangan sampai ada kata cerai. Bisa seperti itu. Ini adalah cara mengantisipasi atau menghilangkan hal-hal yang menyebabkan orang bisa menjadi cerai. Ibu Bapak, sekarang kita melihat kalau tadi nikah diperintah, kemudian kalau cerai dilarang. Ini ayatnya panjang tapi waktunya pendek. Saya akan bacakan cuplikannya ya. Lihat nanti bisa dilihat di surah An-Nisa ayat ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian bukan engkau. Wa in jika khiftum, jika khawatir kalian itu siapa? Ya kita semua kaum muslimin. Wa in khiftum alla tuqsitu. Kalau kita ini khawatir kalau tuqsitu itu melakukan pelanggaran keadilan, melakukan hal yang tidak adil. Kalau kita khawatir melakukan tidak adil, fil yatama, kepada hak-haknya anak yatim, termasuk dan terutama anak yatim yang akan dinikahi. Kita tidak bahas ayat ini
Kita akan membahas lanjutan ayatnya. Fankihu. Saya tidak tajwidkan supaya jelas. Kalau baca kan fankihu ya. Fankihu, maka menikahilah kalian. Artinya itu tadi banyak orang. Maka menikahlah kalian maqabaltum terhadap orang-orang yang kalian toba, yang kalian itu senangi, yang berkecenderungan, yang kalian idamkan, kalian cintai, minan nisa, dari para wanita. Kemudian ada masna, wasulasa, waruba'a, wa'in kuntum alla ta'dilu fawahidah. Dibolehkan 2, 3, 4 gitu. Tapi seringkali berarti di situ ayatnya, padahal ayatnya kan panjang. Di depan ada kata khiftum, di tengah ada khiftum lagi. Fa'in khiftum alla ta'dilu, maka apabila kalian itu khawatir, ingat, khawatir ini adalah kekhawatiran yang bersifat keimanan. Khawatirnya orang yang beriman adalah akhirat, neraka. Kalau kalian merasa khawatir Allah ta'dilu untuk tidak bisa berbuat adil, bahwa maka satu saja. Terkadang ada orang yang dibaca cuma masna, wasulasa, waruba'a, jadi hafal ya. Tapi dia nggak pernah hafal tentang adil. Jadi saya tidak menakut-nakuti, hanya memberikan kabar gembira bagi orang yang tidak adil. Orang yang mempunyai 2 istri, apalagi lebih, dia tidak adil. Maka di akhirat ketika dia dibangkitkan, Pak, itu dalam keadaan tubuhnya itu berat sebelah. Jadi kalau di akhirat nanti ada orang yang tubuhnya berat sebelah, mungkin Pak, dia nggak adil pada istrinya. Ayo, gimana Pak kalau istrinya cuma 1? Yang namanya istri itu bukan tentang jumlahnya, tetapi tentang keadilannya. Kalau ada orang tidak adil kepada istrinya, betapapun istrinya hanya 1, seperti kita semua, maka ada kemungkinan nanti dibangkitkan di akhirat tubuhnya berat sebelah. Alhamdulillah. Nah, ini adalah perintah pada kata fankihu, maka menikahlah. Kalau saya bicara keadilan itu ada bapak-bapak yang ngomong gitu. Jumhuri rasido aja. Maksudnya rasido itu zalim Pak. Nah, kemudian ada perintah lagi dalam satu hadis Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Hadisnya panjang ya. Ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai anak-anak muda, bagi kalian yang sudah mampu tentang ba'ah. Ba'ah itu artinya apa? Kemampuan finansial dan kemampuan memberi nafkah. Jadi kalau naik motor bensin masih hitam, gitu, kayaknya belum mampu Pak, ya, apalagi menafkahi. Ya. Nah kalau sudah mampu, falyatazawwaj, maka berjodohlah, maka menikahlah. Saya percepat saja ini. Kemudian perintah menikahkan. Perintah menikahkan kita lihat di ayat ke-32 dari surah An-Nur, itu ada perintah begini. Wa ankihu, bukan wankihu ya. Kalau wankihu menikahlah. Kalau wa ankihu, dan menikahkanlah kalian. Siapa? Al-ayyama minkum, orang-orang yang masih jomblo di antara kalian. Artinya kita menjadi perantara. Apalagi kalau itu masih saudara kita. Kalau anak kita sendiri, kita menjadi bukan perantara, orang yang mempunyai proyek besar. Kenapa jangan sampai salah menjodohkan anak? Wassolihina, dan orang-orang yang salih min ibadikum, dari hamba-hamba saya. Kalau sekarang nggak ada hamba saya,
saya yang perempuan. Kalau hamba saya yang laki-laki itu namanya ibad ya. Kemudian kalau perempuan apa? Wa imaikum dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah perintah menikahkan. Nah sekarang kita lihat, yang namanya nikah itu perintahnya lengkap. Ada perintah kepada orang untuk menikah, ada perintah kepada orang untuk menikah secara adil dengan berlaku adil, ada perintah untuk ambil bagian dari pernikahan orang lain. Kita lihat sekarang, kalau tadi perintah, sekarang tentang cerai kan larangan. Larangan cerai seperti apa? Apakah sejelas perintah nikah? Coba kita lihat ayatnya. Larangan bercerai. Ini ada larangannya itu bersifat tidak langsung. Artinya apa? Supaya cerai ini lebih apa ya? Menjadi konsumsi akal. Jadi orang itu sehatkan akalnya dulu kalau mau berbicara tentang cerai. Jangan sampai dalam kondisi nggak stabil, aku mau cerai. Emangnya semudah itu? Coba kita lihat ayat ini. Ayat ini sangat menggambarkan bahwa larangannya tidak langsung. Lilladzina, bagi orang-orang yang yuluna, mereka itu mengilah. Mengilah itu kalau zaman jahiliyah itu berjanji tidak akan mau lagi dekat dengan istrinya. Dekat itu bahasa halusnya, bahasa vulgarnya menggauli istrinya. Selama berapa bulan? Selama 4 bulan. Itu namanya menghilang. Min nisa'ihim, dari istri mereka. Kalau orangnya satu ya dari istrinya. Tarabbusu arba'ati ashhur, maka wajiblah dia itu untuk menunda selama berapa? Selama arba'ati ashhur, selama 4 bulan. Jadi kalau dia sudah berniat untuk mencerai istrinya, tapi secara tidak langsung nggak mau lagi tidur sama kamu di luar sana atau aku yang keluar, tapi mereka belum cerai, itu mirip-mirip dengan zina. Maka untuk kembali lagi kepada istrinya, dia diberikan tangguh, Pak. Semacam diberikan sanksi, nggak boleh kamu untuk kembali ke istrimu sebelum arba'ati ashhur. Itu larangan langsung atau sindiran, Pak? Larangan sindiran. Karena larangan itu secara tidak langsung, maka orang yang akalnya kurang mencapai itu nggak bisa paham. Sama seperti ini. Kalau ada dikatakan kamu nggak boleh minum ini, itu kan berarti jangan minum ini. Itu kan langsung larangannya. Tapi kalau larangannya begini, kamu boleh minum ini kalau kamu sudah lari 100 km. Padahal yang disuruh itu orang tua, Pak. Kira-kira kuat nggak dia Pak 1 km? Nggak kuat. Terus dia berpikir, waduh, naik motor cetak kurang oleh mobil ini kan gitu. Tapi karena tidak ada syarat apapun, berarti kan saya boleh minum ini, Pak. Boleh tidak? Boleh. Mau izin untuk diminum, Pak. Itu caranya memberi contoh, Pak, supaya ceramahnya nggak putus dan mau izin minumnya juga tercapai. Jangan bilang MC-nya dari tadi nggak manggap-manggap, itu vulgar, Pak. Nggak boleh gitu. Nah, ini larangan ini bersifat tidak langsung. Yang disebutkan adalah sanksinya. Kamu boleh berangkat sekolah kalau kamu sudah mengerjakan seluruh PR. Padahal PR-nya ada 3 minggu, Pak. Dia nggak akan kuat. Wa in azamut tolak. Wa in, dan apabila azamu, kalian telah berazam, ya. Azam itu berbulan niat, berbulan tekad, atau untuk melakukan cerai, ya. Fa innallaha sami'un alim. Sesungguhnya
Tentunya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Larangannya nggak langsung. Allah itu tahu niat kamu. Allah itu dengar suara hati. Kamu itu mau mencerai istrimu kan? Karena di sana sudah ada itu penjual ya kan? Terkadang ada orang itu kalau mau cerai, itu saya sudah punya catatan. Nanti menit kesekian akan saya tanya, apakah Anda sudah punya calon? Kalau saya kan harus tanya. Tapi kalau Allah, fa innallaha sami'un alim. Jadi ibu-ibu, ya, kalau ada orang ingin mencerai istrinya, bisa ditanyakan gini, Mas, bukan kok apakah aku sudah tidak menarik lagi? Langsung tunjuk saja, Mas, apakah sudah ada perempuan lain? Nikahilah, tapi lantai belum mayat. Betul itu ketika istrinya meninggal, ya, sang suami tadi sebelum dimakamkan bilang kepada Pak Ais nanti dulu, kenapa ada pesan istri saya Pak? Dia minta dilantai mayatnya. Nanti sekalian rahimahumullah, laki-laki akalnya nggak jalan, karena itu orang yang akalnya tipis itu mudah bercerai. Tapi yang akalnya tebal, dia akan berpikir 635 kali untuk bercerai. Artinya berpikirnya banyak. Kita lanjutkan. Kita jawab 6 kurang banyak. Legalitas nikah dan cerai. Selain harus sah secara syariat, ya, nikah dan juga cerai di negara kita, di negara kesatuan Republik Indonesia harus dilegalkan secara umum. Nah, sampai di sini menjadi penting, Pak. Kenapa? Kalau kita kaitkan nikah dan cerai, nikah menyatukan, cerai memisahkan. Ada orang bilang begini, saya nikah ikut-ikut zaman Nabi. Kenapa? Nggak harus dicatat di KUA. Bahkan sampai mengatakan KUA itu bid'ah karena nggak ada zaman Nabi. Padahal dia ngomongnya Pak sambil pegang handphone, tapi dia nggak mengatakan handphone itu bid'ah. Ternyata dia nggak paham apa itu bid'ah. Ya. Jadi begini, bid'ah itu tidak ada di urusan muamalah. Ya. Bid'ah itu adanya di ibadah ritual, di ibadah faktor. Kalau saya sholat pakai peci hitam nggak bid'ah. Betapapun Rasulullah nggak pernah pakai peci. Tapi kalau saya sholat subuhnya saya tambah 1 rakaat lagi, itu namanya bid'ah. Bisa dipahami itu ya. Nah sekarang lepas dari urusan bid'ah tadi, yang namanya hablum minan nas, dalam Al-Quran kita ada perintah kita untuk hablum minallah, hablum minan nas. Di antaranya adalah bernegara, itu hablum minan nas. Ketika kita bernegaranya di suatu negara, menjadi warga negara tersebut, maka kita mengikuti hukum yang ada di sana, termasuk hukum tentang pencatatan nikah yang ada di Indonesia. Ini satu. Kalau kita ini mengikuti hukum, itu dalam Al-Quran dalam bahasanya hablum minan nas. Orang-orang itu akan mengalami kesengsaraan, kecelakaan dan seterusnya dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali kalau berpegang kokoh pada hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau dalam hal nikah, ya ini nikahnya tercatat. Ada orang yang tadinya wah kayaknya iya nikah tidak mau tercatat. Ketika ada masalah, ini istri, ini suami, istrinya itu ingin cerai, tapi dalam agama kan nggak ada istri mencerai suami. Yang ada hanya istri meminta agar suaminya menceraikan dia, tapi dasar suaminya, ya mungkin akalnya tadi kurang bagus gitu, maka dia terserah. Akhirnya statusnya menggantung. Karena perempuan tidak bisa mencerai laki-laki. Tapi kalau dia nikahnya legal tercatat, Pak,
perempuan itu bisa mengajukan ke pengadilan agama, ya, untuk apa? Agar hakim ini memanggil kepada suami dalam sidang, ya, kemudian secara hukum suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Ini kan terbukti perintah Al-Quran. Kalau kita itu mengikuti hablum minan nas dengan bahasa terbalik, gitu, kita tidak akan sengsara hidup kita. Dalam konteks nikah, kalau kita nikahnya tercatat, ada payung hukum yang melindungi kita. Kalau ada masalah, negara bisa melindungi kita. Nah, kalau nikahnya tidak tercatat, saya nggak menyebut nikah siri, nikah apa, ya, nikahnya tidak tercatat. Kalau mau cerai bingung gitu, kalau mau cerai bingung. Tapi apakah ada jalan keluarnya? Ya, kalau mau berendah hati, insya Allah tetap ada jalan keluarnya secara hukum. Bagaimana caranya itu tidak saya sampaikan di sini karena bukan porsi pembahasannya. Jadi orang yang punya masalah nikah yang tidak tercatat, Pak, itu kalau perempuannya ingin cerai, misalnya kalau laki-lakinya sudah gak karu-karuan gitu, dan laki-lakinya nggak mau mencerai, ini bisa secara legal diarani cerai. Tapi caranya bagaimana? Waktunya tidak. Nah, sekarang kenapa semuanya itu harus dilegalkan secara hukum? Jawabannya sudah jelas tadi. Agar kita ini tidak mengalami kesengsaraan, bahasa Qurannya begitu. Kapan dan dimanapun kita berada, terutama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya ada orang yang nggak, dalam tanda petik, nggak cocok dengan hukum kita kalau nikah ke luar negeri. Tapi setelah mau cerai dia bingung. Di luar negeri repot, di Indonesia terlanjur dia nggak pakai. Tapi uangnya masih gambar Bung-Karno dan Bung Hatta. Kalau uang mau ya, tapi kalau hukum nggak mau. Ini orang atau orang ya? Baik, waktunya semakin berlayar. Kalau nggak cukup kita teruskan pada waktu yang diizinkan Allah. Sekarang legalitas nikah itu di Undang-Undang tahun 74 nomor 1 ya, sering disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Prinsipnya begini, tiap-tiap perkawinan, saya langsung masuk ke ayat 2, itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebenarnya orang yang nikahnya tidak dicatat ketika dilakukan di Indonesia itu melanggar undang-undang. Yang namanya melanggar, ya toh, terlepas dari sanksinya, ini bukanlah bagian dari kepribadian orang yang bertakwa. Jadi saya berpikir begini, eman-eman sholat kita, eman-eman puasa kita, zakat kita, kurban kita, tapi kita dalam hal yang prinsip melanggar. Nah, melanggar lalu lintas saja kita kayaknya gimana gitu, gitu, dan apalagi melanggar ini yang untuk selamanya. Apalagi pelanggaran itu nanti bisa berakibat tidak baik dalam kehidupan kita, juga anak keturunan kita yang lain dari pernikahan itu kalau tidak tercatat. Karena itu menikahlah tercatat, terserah pilih keamanan. Orang melatih tidak harus di KUA melatih, ya kan? Nikah di KUA saja bisa selama di negara Republik Indonesia. Sebab kalau di luar negara kita tidak ada KUA, adanya lembaga yang berbeda. Cerai juga begitu, harus ada legalitasnya. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Nanti keterangannya kalau pernikahan Islam itu di pengadilan agama, kalau yang lain di pengadilan umum. Jadi jelas itu. Jangan sampai nanti ada orang ya, ini dengan ini sudah bercerai, mereka sudah sepakat cerai, tapi kemudian ini senang-senang dengan orang lain, dia cemburu, padahal sudah bukan apa-apanya lagi. Tapi kalau secara legal, gitu, inilah bercerai itu. Gitu. Kemudian ketika dia mau mencemburi, kecemburuan yang tidak beralasan.
Legalitas itu penting, Pak. Legalitas itu penting. Kemudian persidangan itu ya, ayat 1 tadi, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Jadi kalau ada orang yang berpikir untuk bercerai, jangan dikira ketika di pengadilan itu, Pak saya mau cerai, ya untuk palu selesai. Sebelum ada proses itu, ada proses sesuai dengan ayat 1 ini ya. Yakni setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan. Didamaikan dulu. Jangan cuma urusan kenapa kamu cerai? Karena istri saya itu seringnya pakai baju merah. Apaan itu? Karena istri saya itu nggak pakai jilbab misalnya. Itu bukan alasan bercerai. Ya salah sendiri, kenapa dulu nikah dengan istri yang belum berjilbab? Alasannya, Pak, saya ingin punya anak apa gitu. Saya ingin mendidik istri saya. Ketika istrinya sulit dididik kok dicerai. Ini namanya laki-laki yang tidak adil. Nah di pengadilan saja, sebelum ada sidang itu diupayakan untuk mendamaikan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ibu bapak sekalian, tampaknya waktu kita sudah sampailah pada penghujungnya. Insya Allah atas izin Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan pada bab berikutnya, yakni pembahasan yang lebih detail tentang talak. Ya, pembahasan yang lebih detail tentang talak. Namun demikian, mudah-mudahan pembukaan atau pendahuluan ini bisa menjadi semacam gambaran buat kita betapa indahnya Islam itu. Islam tidak memisahkan kita dari kehidupan kita, dari budaya kita, dari masyarakat kita, dari negara kita. Sehingga tidak dikatakan Muslim yang baik kalau dia itu lepas dari masyarakatnya, lepas dari negaranya, apalagi lepas dari hukum yang berlaku di mana dia tinggal. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Lebih kurangnya mohon dihalalkan. Mari kita akhiri dengan membaca kafarah majelis dan tahmid bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian sudah kita terima, sudah bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan sarapan bersama. Kita nanti geser ke sisi selatan. Bagi ibu dulu silakan di atas dan kita yang bapak-bapak di bawah. Matur suwun kata Ustaz selamat. Insya Allah akan kita sambung untuk part keduanya. Insya Allah. Pakatan semangat yang ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sarapan. Ada apa-apa?